Coba bayangin deh, ada satu negara yang udah diembargo lebih dari 40 tahun. Ekonominya ditekan, militernya dibatasi. Tapi tiba-tiba negara ini bisa meluncurkan ratusan rudal dan drone canggih. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata Iran yang bikin banyak orang kaget. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya Iran yang seolah-olah dikunci oleh sanksi internasional justru berhasil membangun salah satu kekuatan militer paling disegani di Timur Tengah? Apa sih rahasianya? Oke, untuk ngerti jawabannya, kita nggak bisa lihat Iran hari ini aja. Kita harus kayak tarik mundur waktu ke dua momen penting banget dalam sejarah mereka. Karena dari sinilah semua bermula. Dua peristiwa yang benar-benar membentuk cara berpikir mereka soal pertahanan. Yang pertama, itu Revolusi Islam 1979. Boom! Seketika, semua hubungan sama Barat putus. Nggak ada lagi akses ke teknologi militer Amerika yang tadinya jadi andalan. Terus, yang kedua, dan ini yang paling traumatis, Perang Iran-Irak. Bayangin, kota-kota kalian dihujani rudal musuh, dan kalian, ya cuma bisa lihat, nggak bisa bales sama sekali. Rasa nggak berdaya itu yang membekas banget. Nah, dari trauma kolektif inilah lahir sebuah prinsip yang harga mati. Sebuah doktrin militer yang simpel tapi kuat banget. Keamanan negara kita nggak boleh sekali lagi nggak akan pernah bergantung pada belas kasihan negara lain. Udah, titik. Prinsip ini sebetulnya cerminan dari filosofi mereka yang kita kenal juga, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi bisa dibilang ketika dunia luar nutup pintu buat mereka, justru kondisi terjepit itulah yang jadi pemicu. Jadi semacam api yang maksa mereka, oke, kita harus bisa bikin semuanya sendiri dari nol. Oke, jadi filosofi berdikari ini bukan cuma slogan ya. Mereka benar-benar wujudkan itu. Yuk kita lihat gimana prosesnya, gimana mereka mengubah keterbatasan jadi kekuatan. Ada 3 tahap penting nih dalam evolusi teknologi rudal mereka. Pertama, di tahun 80-an mereka mulai dengan reverse engineering. Bener-bener kayak bongkar pasang rudal Scud punya musuh buat dipelajarin dalamannya. Terus, tahun 90-an mereka mulai lebih pintar. Kolaborasi sama Korea Utara buat bikin rudal seri Shahab. Nah, puncaknya itu di era 2000-an. Ini lompatan besarnya. Mereka berhasil menguasai teknologi bahan bakar padat. Kenapa ini game changer? Simple, rudal bahan bakar padat itu bisa disiapin dan diluncurin jauh lebih cepat. Jadi lebih susah buat diantisipasi musuh. Dan hasilnya? Ya, itu tadi. Dari yang tadinya nggak punya apa-apa, bener-bener dari nol, terisolasi dari dunia, puluhan tahun kemudian mereka punya salah satu koleksi rudal paling besar dan paling bervariasi di Timur Tengah. Luar biasa kan? Tapi tunggu dulu. Kita semua tahu kan, bikin roket dan rudal canggih itu, ya ampun, mahal banget. Jadi muncul pertanyaan logis berikutnya, duitnya dari mana? Gimana caranya negara yang ekonominya dicekik sanksi bisa biayain proyek ambisius kayak gini? Nah, di sinilah letak kejeniusan strategi mereka yang disebut ekonomi perlawanan atau resistance economy. Logikanya sederhana, tapi kuat banget. Kalau kita nggak bisa beli dari luar, ya udah kita bikin sendiri. Jadi sanksi yang tadinya dirancang buat melumpuhkan mereka, malah jadi pendorong buat mereka membangun industri dalam negerinya sendiri. Tentu, urat nadi ekonomi mereka ya tetap minyak. Tapi gimana cara jualnya kalau diblokir? Nah, disinilah peran mitra strategis jadi kunci. Cina misalnya jadi pelanggan utama mereka. Mereka beli sebagian besar minyak Iran, tapi lewat, ya sebut saja jalur-jalur non-tradisional, yang emang dirancang buat menghindari sistem keuangan barat. Dan bukan cuma soal dagang minyak. Kemitraan strategis ini juga jalan di bidang lain. Contohnya, mereka dapat transfer ilmu militer dan sistem pertahanan udara dari Rusia. Terus, untuk komponen-komponen penting, kayak bahan bakar roket, itu dipasok oleh beberapa perusahaan dari Cina. Jadi, ekosistemnya jalan. Oke, jadi kita udah bahas soal rudalnya, soal uangnya, tapi kalau kita cuma fokus ke situ, kita bakal kelewatan bumbu rahasia atau secret sauce-nya, yaitu gimana negara mati-matian investasi buat membangun sebuah ekosistem pengetahuan dan inovasi di dalam negeri. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, lihat aja datanya. Di Global Innovation Index, peringkat Iran itu loncat. Dari peringkat 104 di tahun 2012 jadi peringkat 53 di tahun 2022. Naik 51 peringkat dalam 10 tahun. Ini bukti nyata kalau investasi mereka di bidang inovasi itu, ya berhasil. Gimana caranya bisa loncat kayak gitu? Ya,
Mereka serius. Anggaran buat badan riset nasional mereka itu pernah dinaikin sampai 256%. Gila kan? Ini nunjukin komitmen penuh mereka ke riset dan teknologi, bukan malah potong anggaran riset atas nama efisiensi. Dan ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal membangun sistemnya. Mereka mendorong lahirnya lebih dari 4.500 perusahaan berbasis riset dari universitas. Mereka kasih insentif gila-gilaan, kayak diskon pajak sampai 15 tahun buat startup teknologi. Bahkan mereka sampai punya Silicon Valley sendiri, namanya Pardis Technology Park. Lengkap banget kan? Nah, setelah kita lihat semua kepingan puzzle ini, dari sejarah traumatisnya, evolusi teknologinya, strategi ekonominya, sampai ke ekosistem inovasinya, pertanyaannya adalah, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Pelajaran utamanya, dan ini penting banget, adalah ternyata di dunia yang nggak menentu ini, kemandirian teknologi itu bukan soal kemewahan, bukan pilihan enaknya gimana, tapi ini soal survival. Ini adalah alat dasar supaya sebuah negara bisa benar-benar bertahan hidup. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan reflektif terakhir. Kisah Iran ini menunjukkan bahwa keterdesakan bisa melahirkan kemandirian yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apakah bangsa kita sendiri punya keberanian yang sama untuk benar-benar berdikari?